Riders, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Saat ini saya sudah berada di Gunung Bromo. Sekarang masih belum ada jam 7 pagi. Kami habis beranjak dari penanjakan, melihat sunrise. Terus sekarang sudah ada di kawasan berpasir Bromo, tepat di depan kawah Bromo untuk mencoba Kawasaki Versys X 250 yang baru. Sudah ada bersama kami motornya. Ini adalah tipe Tourer dari Kawasaki Versys X 250. Mungkin Anda sudah pernah lihat videonya saat peluncuran di Bintaro waktu itu. Sekarang Kawasaki memberikan kami kesempatan buat mencoba motor ini langsung di Bromo. Jadi temanya adventure banget. Tepatnya ini sebenarnya hari kedua. Kami kemarin hari pertama sudah mencoba di jalanan menuju ke Gunung Bromo dari Pasuruan. Itu kita melewati jalanan berliku, winding roads, naik turun. Kita cobain bagaimana Versys. Nanti ada bisa lihat test ride-nya. Tapi kita sekarang ada di hari kedua. Anda lihat nggak ada aspal di sini, semua tanah. Kawasaki Versys X 250 ini adalah genre baru dari motorsport Kawasaki. Kalau Anda sudah pernah tahu sebelumnya, Kawasaki mengeluarkan motor 250 cc, ada yang 2 silinder, ada yang 1 silinder. Nah, ini yang 2 silinder, selain Kawasaki Ninja 250 Fi, ada Z250. Nah, sekarang ada genre terbaru, yaitu Kawasaki Versys X 250 ini. Memang basis atau basic mesinnya dasarnya sama dengan Ninja 250 atau Z250, tapi ada beberapa perbedaan, seperti power dan torsinya berbeda. Hiroji Kiwada menyebutkan ini ECU-nya beda. Terus kalau Anda bisa lihat nanti konfigurasi knalpotnya sedikit berbeda untuk bisa mendapatkan torsi di bawah lebih enak. Nanti kita cobain bagaimana responsnya di jalanan berliku untuk naik dan turun. Terus ini sudah ada slipper clutch. Nanti kita cobain juga bagaimana efeknya slipper clutch pada saat downshift. Kebetulan ada jalanan turun cukup tajam, jadi kita cobain nanti. Lalu yang lain adalah desainnya sangat berbeda, sehingga komposisi sasis jauh berbeda dibanding saudara-saudaranya yang 2,5. Tidak bisa lagi Anda menemukan aura motor sport di sini karena ini adalah motor adventure. Jadi bukan motor trail, bukan motor sport. Ini dua-duanya nih, bukan dua-duanya, diantaranya. Kalau Anda lihat tinggi joknya 815 cm, mungkin cukup tinggi kelihatannya, tapi setelah diduduki, kita bisa lihat tinggi saya 185 cm. Saya akan coba duduk di Versys X ini. Kaki saya masih cukup menekuk, tapi Anda lihat pada saat diduduki berat saya 92 kg. Motornya jadi agak turun. Jadi kalau Anda tingginya 170 cm, nanti kita akan coba dengan kru kami yang tingginya 170 cm. Anda pasti kenal juga bagaimana sensasinya duduk di atas Versys X 250 ini. Meski mesin mirip dengan Ninja, karakternya cukup berbeda. Mesin 249 cc ini bertenaga 33,dk dan torsi 21,7 Nm, punya setting ECU dan knalpot berbeda. Sayangnya Kawasaki belum menyediakan aksesori original engine guard untuk melindungi knalpot dan bagian bawah mesin. Untungnya sudah ada crash bar asli pada varian Tourer yang dilengkapi dengan fog lamp LED. Menyalakan lampu kabut ini cukup dengan menekan tombol di sebelah kanan speedometer. Sedangkan di sebelah kiri speedometer ada DC outlet 12 volt. Memang harus beli charger mobil untuk bisa ngecas smartphone di sini. Atau kabarnya Kawasaki juga menyediakan aksesori berupa USB charger yang bisa dibeli secara terpisah. Rangkanya pasti jauh beda dari tipe motor jalan raya. Dimensinya lebih tinggi dan bisa menggendong tangki 17 liter bahan bakar. Bodi juga lebih lebar dan tinggi, dipandu dengan windshield yang lebar. Sayangnya windshield ini belum bisa di-setel ketinggiannya. Sedangkan lampu depan hanya satu, berbeda dengan generasi Versys yang lebih besar, yang punya 2 lampu utama. Bohlam lampunya juga halogen biasa, tidak fancy, karena belum LED,
tapi sepertinya akan lebih mudah mengganti jika mati saat Anda melakukan touring di tempat-tempat terpencil. Nyawa dari genre adventure pada versi X ini adalah pada suspensi dan roda. Suspensi depan teleskopik berdiameter 41 mm, dipadu suspensi belakang Unitrack punya travel yang sangat panjang. Apalagi komposisi ban IRC Trailwinner berdiameter 19 inci di depan dan 17 inci di belakang bikin motor tambah jangkung. Memang tapak ban tidak super lebar, tapi cukuplah buat traksi di aspal dan masih bisa buat menaklukkan lintasan pasir ataupun tanah. Oh iya, pelek pakai jari-jari dan otomatis masih pakai ban dalam. Sementara sektor pengereman dilengkapi dengan single disc brake di depan dan belakang dengan ABS. Ada dua varian Versys X250. Varian City tampak standar, tersedia dalam warna hijau dan abu-abu, hanya dilengkapi dengan behel belakang yang menyatu dengan dudukan top box, dibanderol Rp62,2 juta. Lalu ada varian Tourer dengan warna hijau dan orange dengan harga Rp73 juta. Sudah komplit selain crash bar dan fog lamp tadi, juga dilengkapi dengan standar tengah, handguard, DC outlet, dan sepasang panniers atau box samping. Sayangnya tidak ada data berapa liter side panniers plastik ini yang tampaknya memang tidak terlalu besar. Mendapatkan undangan dari Kawasaki untuk mencoba motor ini langsung di Bromo, Jawa Timur, tentu perlu perlengkapan memadai. Bagi kami, safety tetap nomor satu, sehingga perlindungan selama berkendara pun jadi perhatian utama. Selain helm, sarung tangan, dan boots, kami juga memperlengkapi dengan jaket dan celana. Seperti riding gear X-Road yang kami pakai ini. X-Road by A1AM Gear merupakan riding gear yang kami anggap mampu menyediakan proteksi cukup baik untuk pengendara. Riding gear yang dibuat terbatas ini sudah dilengkapi dengan padding yang terpasang di jaket, tepatnya pada siku dan bahu, juga punggung. Lalu pada celana, selain ada pelindung karbon di luar, juga ada padding insert pada lutut dan pinggul. Sebagai adventure riding gear, X-Road juga memiliki airflow di celana yang bisa dibuka melalui resleting di paha. Sedangkan pada jaket, memang tidak ada resleting untuk airflow di dada ataupun lengan seperti layaknya sebuah adventure riding gear. Pada X-Road ini ada membran Zeltex yang mampu menahan angin dan air, tapi tetap mampu membuat suhu di jaket tetap dingin pada saat riding di siang hari. Uniknya, pada saat menghadapi suhu Bromo yang sangat dingin pada pagi hari, jaket tetap mampu menjaga suhu tubuh kami tetap hangat. Kini tiba waktunya kami mencoba Versys X250. Kesempatan pertama adalah riding on road dengan titik kumpul di Terminal Sukapura, Bromo. Bareng dengan rekan-rekan media dan blogger nasional yang juga hadir atas undangan Kawasaki. Pada sesi tes on-road, kami dihadapkan pada jalanan berliku khas pegunungan. Jalanan menuju Bromo dari Pasuruan relatif sempit, namun cukuplah untuk merasakan sensasi berkendara di aspal. Pertama kali kami dihadapkan pada turunan, akselerasi cukup halus karena mesinnya 2 silinder. Namun pada saat turunan ini, kami justru ingin merasakan fitur slipper clutch yang ditanamkan pada gearbox 6 percepatannya. Dan ternyata, fitur ini cukup mumpuni karena pada saat turun gigi, motor tidak mengalami engine brake yang kuat. Rasanya memang agak ngelosor, tapi bikin motor, terutama bagian belakangnya, lebih mudah dikontrol. Asiknya lagi, meski jangkung, motor ini enak buat menikung. Mungkin karena basisnya bukan motor trail, sehingga kemampuannya menaklukkan medan on-road tetap baik. Tikungan demi tikungan, kami lahap dengan mudah. Meski bannya tergolong dual purpose, tetap memberikan traksi cukup baik untuk kondisi kering. Begitu juga ketika kami coba melahap trek menanjak,
Putaran rendah memang tidak segalak mesin satu silinder, tapi ekspektasi torsi ada di putaran bawah cukup memuaskan. Anda tidak perlu buka gas dan gantung putaran mesin cukup tinggi. Saya cukup membuka gas di putaran sekitar 5000 rpm dan motor bisa merespon dengan suplai tenaga cukup memadai untuk mendaki. Bahkan ketika ingin menyalip pun tidak perlu downshift dan memaksa mesin untuk berteriak pada putaran tinggi. Cukup pada putaran 5000-an saja sudah cukup untuk mengambil jalur sebelah kanan dan berakselerasi untuk menyalip. Setelah mencoba lintasan aspal di hari pertama kedatangan kami di Bromo, kami pun mendapat kesempatan untuk mencoba Versys X250 ini di lintasan yang tidak beraspal. Sekarang sudah ada bersama kami adalah Versys X250 Tourer juga, yang berwarna hijau. Ini adalah Angga Marsanto. Enggak. Angga ini tingginya seperti Anda tahu 170 cm. Dia juga akan coba naik Versys X250. Nah, ini adalah posisi riding Angga. Anda juga bisa lihat. Enggak. Masih enak. Jadi kedua kaki masih bisa menjejak ke tanah. Memang sedikit menyinjit, tapi motornya karena motornya agak turun sedikit ya. Oke. Jalan nggak? Nanti Angga akan riding bersama saya. Ayo kita ikutin ya. Riding position tentu cukup menentukan ketika Anda ingin berpetualang ke lintasan yang bukan aspal. Memang kami tidak menyarankan motor ini untuk dipakai off-road ekstrim, karena untuk tujuan itu Anda bisa melirik motor trail. Misalnya buat Anda penggemar Kawasaki, sudah ada model KLX bukan? Nah, dengan Versys ini, Anda memang bisa menaklukkan medan non-aspal dengan kategori off-road ringan. Misalnya pada lintasan berpasir di depan Kawah Bromo ini. Cocok sekali untuk merasakan karakter asli suspensi dan roda Versys. Ground clearance 180 mm cukup tinggi, tidak khawatir akan mentok gundukan yang tinggi sekalipun. Ayunan suspensi juga terasa nyaman untuk melewati medan yang sangat bergelombang, rasanya empuk sekali, pastinya enak banget buat touring jarak jauh. Bahkan ketika Anda harus melewati jalanan non-aspal seperti ini. Ketika jalanan sangat berguncang, kami juga mencoba mengontrol motor sambil berdiri, posisinya cukup baik. Stang tinggi dan lebar, terjangkau dengan mudah, baik untuk saya yang tingginya 185 cm maupun untuk Angga yang posturnya 170 cm. Footstep juga terasa nyaman karena ada lapisan karetnya. Sayangnya, lapisan karet ini tidak ada buat footstep pembonceng. Padahal buat motor adventure yang mungkin menghadapi kondisi basah atau berlumpur, footstep besi akan terasa cukup licin. Pada lintasan medan off-road ini, kami juga sempat mencoba agak kencang sampai 80 km per jam. Ayunan suspensi cukup mantap dan motor tetap mudah dikendalikan. Asal hati-hati dan tetap memperhatikan medan untuk mencari permukaan yang padat. Jangan terlalu asik buka gas karena bakal berabe kalau ketemu permukaan yang lunak. Demikian review kami first ride terhadap Kawasaki Versys X250. Semoga bisa menjadi referensi Anda. Semoga juga bisa menghibur Anda. Anda bisa lihat motornya ganteng dan punya genre yang berbeda dibanding motor-motor layaknya 250 cc yang lain. Jadi mungkin ini adalah yang pertama di kelasnya. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Subscribe juga channel kami untuk mendapatkan update terbaru, notifikasi akan video-video kami berikutnya, dan berikan komentar-komentar Anda di bawah. Kami ingin mendengar suara-suara Anda juga. Sampai jumpa di video berikutnya.